Kenapa kita diamkan di air biru ini kurang lebih 5 menit ya, paling lama 5 menit lah kalau saya ya. Nah ini oke lur, ketemu lagi bersama saya malam ini, Cupang Gambut. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Nah malam ini saya kebetulan lagi cari jentik, tapi jentiknya kotor sekali lur. Nah sekalian kita mau ngeplok lur bagaimana cara ngebersihin jentik yang kotor itu menjadi bersih dan terhindar dari penyakit sisik nanas. Karena sisik nanas ini sampai selama ini hanya sedikit yang bisa menyembuhkannya lur. Kebanyakan pasti mati, nggak ada ikan yang selamat, hanya sedikit. Saya pernah nanya-nanya kepada teman-teman, itu pun berbagai cara masih belum efektif. Jadi agar kita terhindar dari sisik nanas, nah yang penting pakannya harus bersih lur. Nah ini kita sedang ngeplok bagaimana cara membersihkan jentik dari kotoran, dari tempat kotor menjadi bersih agar terhindar. Oke, kita ikuti terus ya lur. Nah ini yang di depan kita ini sudah ada jentik kotor dan bau didapat. Nah ini tempat penyaring kita ada 2 ember yang kita gunakan. Alatnya yang pertama ini yang pasti serok, ini serok kutir, dan yang kedua kita menggunakan serok yang besar. Nah serok yang besar ini agar jentiknya tersaring dari kotoran besar-besar lur. Ini serok yang besar nih, yang lubangnya ini yang besar nih. Nah nih saya menggunakan ini karena mempermudah untuk menyaring jentik. Dan yang berikutnya nih, jangan lupa obat biru. Ini sangat penting, obat biru dan air mengalir. Nah ini kita bersihin ini lur. Yang pertama nih kita taruh air seperti itu, kita kasih obat biru. Kalau bisa sebanyak-banyaknya aja nggak apa-apa. Ini sekalian obat biru ini fungsinya sekalian ngilangin minyak bisa. Jentik yang berminyak juga bisa nih, kalian lihat. Kita sudah kan, kita tunggu dulu. Nih kalian lihat mulai jentiknya tuh, kotor, bau, sangat bau lur jentiknya. Nah ini cara kita bersihin seperti ini, simpel sih lur. Nah ini kotor, bau, nah ini berminyak lagi. Caranya sangat mudah. Ini jentik kita cari barusan. Nah kebetulan sempat ngeplok, kita ngeplok. Ini lur, tuh kelihatan kan jentiknya kan bau. Nah caranya ini kan saringan yang untuk kutir. Oke, kita saring seperti ini, kita taruh. Nah ini untuk air, nah tuh kotornya jentik segini, banyak sih. Terus nah gini aja sih lur, kita ini saringan pertama. Tuh saringan pertama kita bersihin seperti ini dong, agar minyak, kotoran dan lain-lainnya, kotoran air yang seperti minyak itu yang udah bau itu terbuang lur. Ini fungsinya serok kutu air yang kecil, agar jentiknya tidak terbuang, yang kecil maupun yang besar, tapi air yang kotor terbuang. Nah ini kita sering-sering sampai bersih, sampai kira-kira airnya jentiknya sudah nggak bau lagi sambil dicium. Nah itu, nah ini sambil diginiin, nggak mati kalau aman, jentik itu kuat. Harusnya kita pakai sunlight, pakai cuci piring. Kebetulan cuci piringnya sabunnya lagi habis kemarin, kita pakai ini aja bisa, obat biru, untuk menghindar penyakit sisik nanas. Karena dari jentik ini penyakit sisik nanas sering muncul, tapi nggak semua, kutuel juga bisa sih, tapi paling sering jentik. Nah ini cara pembersihannya lur. Kalau saya seperti ini tuh, pakai air mengalir, biarin dulu. Oke, kira-kira udah cukup. Nah ini kita isi lagi di sini. Kita nih jentiknya agak ekstra bersihnya, takut ikan-ikan kita dengan kita kena sisik nanas. Tuh sudah mulai bersih kan. Kalau saya seperti ini, saya mau lihat tuh, masih kotor kan. Maaf ya, kameranya agak gelap karena ini malam, jadi kebetulan cari tuh campur sama kutu air juga nih. Nah sudah seperti ini, kita saring lagi pelan-pelan.
kita lihat tuh kotorannya tuh. Nah ini kotoran nih yang tersaring tadi, buang saja. Nah ini lagi, ini udah, gini lagi lur. Saya seperti ini aja sih lur bersihnya. Tidak ada cara khusus, seperti ini aja. Tapi dijamin aman. Selama seperti ini, trik yang kita coba ini sudah teruji, tidak pernah kena lagi yang namanya sisik nanas untuk makan jentik ya. Aman, yang kita tidak akan kena lagi. Tapi harus bersih-bersih, diperkirakan sudah bersih tuh. Oke, ini udah, kita anggap udah bersih. Ini tadi, ini fungsinya air biru tadi. Nih fungsinya, dan ini tadi fungsinya nih. Ini yang jaring ikan yang besar ya. Tuh, gini. Udah gini aja. Nah, kita lumpahin. Udah. Lalu itu kalian lihat. Nih, kita untuk menyaring jentiknya. Tuh kotoran-kotorannya terangkat kan, lihat nggak? Kotoran yang besar terangkat. Jadi jentiknya ke bawah, kotoran yang besar terangkat. Ini aja sih lur, mudah. Ini kita diamkan kurang lebih ya 5 sampai 10 menit lah kalau bisa. Tapi selama ini kita coba paling 5 menit udah bisa kita angkat tuh. Ini kotoran besar terangkat nih. Biasanya ini, nah tuh, ada tuh lah kotorannya tuh. Ini kita buang aja. Nggak mesti tuh, kita lihat. Nah, udah mulai bersih kan? Mulai bersih di air biru. Kenapa kita diamkan di air biru ini kurang lebih 5 menit ya, paling lama 5 menit lah kalau saya ya. Nah ini agar penyakit yang melekat di badan jentik atau di sekitarnya itu, atau yang terbawa oleh air tadi, itu mati lur. Nah ini biar mati. Nah itu aman untuk dikasih ke cupang kita, ke ikan peliharaan kita yang koleksi kita lur. Nah fungsi jentik ini sangat bagus, apalagi untuk betina, itu untuk mempercepat ini rangsang telur, biar dia full telur karena jentik ini lur. Jadi jangan pernah ditinggalkan untuk jentik ini. Kalau penghobi ikan pasti sering memakai ini. Nah setelah ini tunggu 5 menit, sudah ini kita anggap 5 menit sudah. Nah kita lihat sambil nunggu 5 menit tuh seperti ini, kita lihat ini ada ulat, ada belatung, kelihatan nggak belatungnya? Tuh. Kita buang. Nah belatung ini jangan, kalau bisa jangan sampai ada yang terbuat tuh, karena belatung ini bahaya. Kalau menurut kami sini belatung nih mungkin sisik nanas itu dari belatung ini, mungkin ya, mungkin karena selama ini atau sebelum-sebelumnya kita pernah nggak buang belatungnya, cukup lihat-lihat saja. Nah timbul pasti ada yang kena sisik nanas, itu prediksi kami, tapi kami belum memastikan sepenuhnya, cuma itu perkiraan saja ya. Kalau salah ya silahkan dikoreksi di kolom komentar. Nah itu kita buang nih jentiknya, besar kecil. Nah biasanya jentik itu ada dua, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ngelingkar. Nah yang ngelingkar itu yang mau jadi mau jadi nyamuk. Nah sebenarnya itu tuh nggak cocok untuk dikasih makan ke cupang karena sudah keras kan. Tapi kami tidak membedakan itu di sini. Kita tetap kasih semua dan hasilnya jadi nggak ada kena sisik nanas selama ini itu. Ini fungsinya obat biru itu seperti ini. Sunlight, obat biru itu bagus. Nah ini cara menggunakan obat biru seperti ini. Ini si jentiknya memang agak lemas, nah nggak semangat. Nah setelah itu kita
kita kasih lagi, pakai ini lagi, kita saring. Nah, kita saring seperti ini. Bismillah. Ini udah bersih. Saring lagi pelan-pelan. Nah, kalau saya seperti itu, sering boros air, tapi nggak apa-apa, demi kebaikan si ikan yang kita sayangi. Nah, ini udah, kita isi air bersih. Nah, air bersih aja, ini udah cukup. Tinggal, nah ini udah cukup. Ini kita bilas. Tadi dari obat biru kan kita bilas. Saya selalu bilas, setelah itu kita bilas lagi. Tuh, kita selalu bilas. Nggak ada lagi kotoran yang tersangkut, jadi aman untuk ikan kita. Kalian boleh coba, boleh tiru. Nah, sedikit informasi, saya kalau jualan ikan di Instagram, ketika aja Cupang Gambut akan muncul. Nah, website saya, sih, di Google Map juga ada Cupang Gambut. Alamat saya di situ, alamat lengkap, dan tidak ada tipu daya di sini. Saya hanya sebagai penghobi, bukan sebagai petani ikan, bukan sebagai seller. Jadi saya di sini berbagi ilmu yang pernah saya alami. Tidak ada saya tutup-tutupin di sini. Kalian mau nanya silahkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau belum saya jawab, mungkin teman-teman lain yang akan jawab. Oke, ini udah bersih nih. Tuh, udah bersih, tinggal gini aja lur. Tuh udah, bersih. Udah bersih nih. Jentik, simple, nggak ada minyak, nggak ada kotoran lain, nggak ada ulat. Tuh bersih. Setelah itu kita menggunakan ngasih makannya ya pakai ini, pakai botol nih, ini botol. Nah ini biar cepat ya ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya bagi informasinya. Kurang dan lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin teman-teman ini bisa menambahkan atau bisa sharing hasil pengalaman di kolom komentar. Silahkan tanya jawab juga boleh, bebas. Kalau suka silahkan like dan share video ini ke akun media sosial kalian ya lur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.